Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bersama saya Mukhlis dan Los dalam acara Kultum Ramadan 1442 Hijriah 2021 Masehi. Kita berada di penghujung Ramadan, maka jaga stamina, jaga kesehatan dengan harapan agar puasa bisa kita selesaikan dengan tuntas bulan ini, dan kita detik-detik memasuki saat berbuka. Sebelumnya kita dengarkan Kultum Ramadan pada kali ini dengan judul Sikap Menyambut Idul Fitri. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, mau tidak mau, terpaksa ataupun sukarela, maka Ramadan akan bergulir, akan meninggalkan kita. Rasul dan para sahabat ketika Ramadan akan berakhir sedih. Bahkan ada sahabat yang menangis sebab mereka khawatir Allah tidak memberikan peluang kepada dia untuk hadir di Ramadan yang akan datang. Samping itu merasa kurang ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Itulah makanya dinyatakan oleh Rasulullah, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terakhir, seolah-olah Ramadan yang terakhir, agar kita maksimal melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini. Saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, bagaimanakah sikap kita ketika menyambut bulan Ramadan? Sejak awal kita telah dituntut, dihimbau oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, wajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu agar mencapai derajat takwa. Sebentar lagi berakhir Ramadan. Apakah takwa itu sudah kita peroleh? Sebentar lagi Ramadan berakhir. Apakah nilai-nilai puasa itu betul-betul maksimal akan kita raih? Itu semua berpulang kepada kita masing-masing. Bagaimana sikap kita menyambut Idul Fitri? Yang pertama, menyempurnakan ibadah puasa. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ada yang kurang, ada mungkin yang salah. Nah, kekurangan tadi perlu kita sempurnakan. Ada mungkin puasa yang kita tinggalkan karena sakit, karena dalam perjalanan, apalagi bagi kaum wanita ada halangan syar'i sehingga dia bisa untuk meninggalkan puasa dan mengganti di hari yang lain, yang tersebut dengan qada. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.
Sehingga seorang mukmin itu dia perkirakan berapa sih puasa yang dia lakukan pada bulan ini. Ada mungkin sakit, mungkin dalam perjalanan, sehingga tidak melaksanakan ibadah puasa. Selama ibadah puasa kita tinggalkan itu karena uzur syar'i, ini dibenarkan untuk diganti di hari yang lain. Tapi kalau tanpa alasan, ya, apalagi dengan malas segala macam kita tidak berpuasa, sengaja tidak berpuasa 1 hari, maka diganti 1 tahun pun puasa tidak akan terganti. Karena beda puasa Ramadan tanggal sekian untuk diganti di bulan yang lain. Ini nilainya berbeda. Maka jangan sampai kita tidak berpuasa tanpa alasan yang sesuai dengan syariat. Yang kedua, sikap kita ketika menyambut Idul Fitri adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu bisa dibayar ketika 1 Ramadan masuk. Dan nanti batasnya itu ketika Idul Fitri saat khatib sebelum turun dari mimbar. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan jumlah yang sudah kita ketahui. Ya. Dan siapa saja yang berhak menerimanya itu fakir dan miskin. Nah, zakat fitrah itu untuk mensucikan bagi orang yang berpuasa, menghilangkan noda-noda selama kita puasa. Mungkin ada kata yang kotor, kata yang kasar yang keluar sehingga merusak ibadah puasa kita, maka dengan zakat fitrah insya Allah hal itu akan terkurangi. Yang jelas ini merupakan sunnah Rasul agar sebelum Idul Fitri datang kita membayar zakat fitrah. Kemudian yang ketiga, perhitungan zakat mal. Hampir sama dengan zakat fitrah tadi. Yang perhitungan zakat malnya di bulan Ramadan, maka dihitung. Dia harus mengeluarkan zakat harta itu di bulan Ramadan dengan aturan yang sudah dibenarkan. Ada pembayaran zakat mal itu bisa melalui perorangan atau dikoordinir oleh BAS atau Basnas atau lembaga-lembaga lain yang bisa menerima zakat dan zakat fitrah, lalu nanti lembaga itulah yang mendistribusikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan lupa membayar zakat mal. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkan zakat. 2 hal ini tidak bisa dihindari. Dia satu kesatuan bagi seorang mukmin untuk mendirikan salat dan membayarkan zakat. Zakat kita keluarkan bukan karena kita kasihan sama fakir miskin, tidak ada. Tapi kita keluarkan zakat ini karena memang sudah saatnya dikeluarkan. Samping itu di dalam harta seorang muslim itu ada hak-hak lain yang dikeluarkan untuk fakir miskin, untuk masjid, untuk lembaga-lembaga sosial. Jadi harta yang kita miliki itu agar bersih. Jadi zakat itu untuk membersihkan harta. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, menyambut Idul Fitri dengan gembira. Ya, kegembiraan kita ketika menyambut Idul Fitri ini dengan senang hati. Ya, dan tidak harus dengan serba baru. Walaupun ingin hal yang baru tidak terlarang. Ya mungkin ingin rumah baru, pakaian baru, baju baru, sepatu baru, serba baru, itu boleh selama mampu. Tapi ahli hikmat mengatakan laisal idu liman labisal jadid. Bukanlah hari raya itu bagi orang yang mampu untuk menyediakan serba baru. Innamal idu liman tu'atu tazid. Tetapi yang dikatakan orang merayakan Id itu, Idul Fitri itu adalah
orang yang bisa menjadikan ketaatan itu semakin baik, meningkat. Ini dikatakan dengan Idul Fitri. Tapi yang jelas fasilitas yang kita miliki itu boleh untuk menyambut Idul Fitri dan merayakan Idul Fitri dengan kegembiraan. Kemudian hal yang lain, ketika Idul Fitri datang, banyak kaum muslimin yang sengaja datang berziarah ke makam-makam yang dianggap keramat. Berziarah itu sunnah Nabi, apalagi menziarahi kubur orang tua, memohonkan ampun kepada Allah agar bapak ibu kita yang dikubur itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya, diringankan azabnya. Tapi jangan sampai ziarah itu dinodai dengan hal-hal kufur dan syirik. Umpamanya harus menyediakan sekian kembang untuk hadir di tempat itu, dan harus membawakan sesajian dan segala macam. Jadi sunnah ziarah, jangan dinodai dengan praktek-praktek yang tidak berasal dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam juga begitu, kebiasaan bagi umat Islam ketika datang Ramadan, ketika berakhir Ramadan itu keramas, mandi besar, mandi wajib. Ini tidak ada keharusan, tapi kalau ingin mandi juga silahkan. Tapi satu keharusan tidak. Ulama menyatakan bahwasanya keramas yang dilakukan di tempat-tempat tertentu, bahkan MUI di Sumatera Barat sudah mengharamkan, yaitu mengadakan keramas atau balimau di tempat-tempat tertentu, di lubuk-lubuk tertentu, pemandian tertentu, campur aduk laki-laki dan wanita, kemudian beramai-ramai. Ini tidak dibenarkan, karena banyak terjadi hal-hal yang tidak baik, di antaranya ikhtilat, yaitu campur baur antara lelaki dan wanita. Bahkan ada satu lubuk itu laki-laki dan wanita campur baur mandi. Ini mah bukan balimau namanya balunau, berkubang. Jadi hati-hati kaum bapak dan kaum ibu yang punya anak yang punya kemenakan, terwaspadai. Bahkan dia nyatakan balimau itu untuk mensucikan hati dan jiwa, membersihkan diri karena menyambut Ramadan atau menyambut Idul Fitri, tapi nyatanya untuk berbuat maksiat. Begitu juga halnya ketika setelah melaksanakan keramas tadi, mandi tadi, mereka berjalan, terjadilah di situ khalwat, yaitu bersunyi diri. Dan ini bukanlah praktek ajaran Islam yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi ingin juga mandi keramas, di rumah sajalah. Banyak yang namanya untuk mewangikan tubuh kita, berupa parfum, berupa sampo, segala macam. Tidak perlu harus menyediakan kembang 7 warna, kembang 7 macam yang diambil dari penjuru dunia. Tidak perlu. Karena sudah banyak alat-alat yang bisa menggantikan untuk mewangikan tubuh kita. Yang ketujuh, yaitu menyambut Idul Fitri dengan mengucapkan takbir. Walitukabbirullaha walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Supaya kamu besarkan Allah dan agungkan asma Allah, karena rasa syukur nikmat yang telah diberikan Allah berupa pedoman, yaitu Al-Quran. Apa kata Rasul? Hendaklah kamu siarkan hari raya dengan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini juga begitu. Bisa kita baca kapan saja. Ketika ibu-ibu masak rendang, membuat kue atau aktivitas lain, bisa kita baca. Dan tidak harus keliling kota mengumandangkan takbir, walaupun hal ini tidak dilarang. Tetapi resikonya besar. Yaitu kecelakaan lah, rebutan lah, dan hal lain. Kita kurangi risiko. Yang jelas kita mengagungkan agama asma Allah dengan takbir.
Yang kedelapan, merencanakan puasa Syawal. Jadi Ramadan berakhir, jangan berakhir pula aktivitas puasa kita. Ada lagi waktu untuk melaksanakan ibadah puasa, itu di bulan Syawal. Apa kata Rasul? Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu dia tambah dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka sama pahalanya dengan berpuasa 1 tahun penuh. Bayangkan, bagi yang mau dan mampu. Sehingga jangan sia-siakan. Sebulan kita mampu puasa nih, masa 6 hari aja tidak bisa. Walaupun puasa 6 hari ini di bulan Syawal banyak godaannya. Datang tamu lah, ada mentraktir lah, ada mengantarkan makan lah, banyak sekali. Ya namanya godaan itu ya sudah biasa, lumrah. Ujian kehidupan. Tapi yang dinilai adalah keteguhan kita dalam melaksanakan ibadah. Jadi rencanakanlah untuk puasa Syawal. Yang ke-9, bersilaturahim. Ya, ketika Idul Fitri kita bersilaturahim. Ya, yang utama datanglah orang tua mungkin jauh. Ya, mohon maaf kepadanya. Ya, mohon ampun saudara-saudara kita, kakak-kakak kita, tetangga kita, saudara kita. Yaitu tadi bersilaturahim. Ucapkan kalimat yang baik. Ketika Idul Fitri ada 2 kalimat yang sering diucapkan oleh umat Islam. Yang pertama, minal a'idina wal faizin. Ya, kita dari tempat yang suci kembali menuju kepada kemenangan. Itu kesucian. Kalimat ini kebiasaan orang Arab. Ketika mereka berangkat ke sebuah tempat kemudian pulang, minal a'idin wal faizin ucapannya. Tapi ada kalimat yang kedua, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan amal ibadah kita, ya, amal saya dan amal kamu. Nah, ini berasal dari hadis Rasulullah. Mengucapkan minal a'idin wal faizin boleh. Jangan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum lebih boleh lagi karena mengandung sunnah. Ya, tinggal kita pilih saja mau mana yang kita ucapkan. Ini, saudara pemirsa di mana saja Anda berada, detik-detik ya berbuka hampir sampai. Kedengarkan ya beduk maghrib, ya azan berkumandang, kemudian kita segerakan untuk berbuka puasa pada hari ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.